Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini sahabat Ruang Yesus. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam muatan video kali ini saya ingin membuat sebuah tanggapan secara singkat sahabat Ruang Yesus mengenai sorotan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan perihal ada seorang Menko yang akan mengubah konstitusi. Nah, menurut saya dalam tanggapan tersebut yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan itu adalah isu yang sangat murahan sekali yang sengaja dipakai untuk tujuan supaya bisa menaikkan elektabilitas dengan bungkusan yang seolah-olah mau menjaga demokrasi kita di Republik Indonesia ini. Tetapi kalau kita mau melihat sedikit lebih jauh dan jernih, bahwa dalam konsep untuk mengubah konstitusi itu sahabat ruang isu, tidak semudah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Nyatanya bahwa Pak Anies Baswedan sendiri juga tidak menyebut siapa nama dari Menko yang dimaksud untuk mengenai isu mengubah konstitusi tersebut sahabat ruang isu. Nah, kalau kita boleh melihat bahwa dalam proses untuk perihal mengubah konstitusi itu tidak gampang. Artinya bahwa harus melalui DPR dan juga partai-partai. Nah, partai-partai juga belum tahu dan DPR pun juga belum mengetahui bagaimana mungkin isu itu bisa secara spontan mencuat ke publik dan akhirnya dipakai oleh Pak Anies Baswedan. Untuk apa? Tujuannya. Kenapa bisa begitu? Kita jangan asal-asalan untuk akhirnya menelan pesan tersebut supaya justru kita mau menyudutkan pemerintah bahwa ada kepentingan atau ada unsur-unsur dari satu sisi oleh orang, oleh oknum untuk mau membuat sesuatu negara kita ini bersifat liberal. Bukan. Menurut saya sekali lagi ini terlalu murahan isu yang sengaja dipakai oleh Pak Anies Baswedan ini. Saya memberi saran saja supaya Pak Anies Baswedan pakailah kinerja menjadi bahasan di dalam publik, di dalam pertemuan, di dalam ruang-ruang yang memang semestinya itu untuk disampaikan. Bukan isu-isu sedemikian untuk mau digoreng. Untuk apa? Wakil Ketua Umum Partai Golkar Malkias Markus Mekeng menilai Anies Baswedan berlebihan lantaran mengucapkan ada seorang menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi. Mekeng mengatakan pengubahan konstitusi berada di ranah legislatif sejauh ini. Kata dia, tidak ada usulan untuk mengubah konstitusi, termasuk mengubah hal-hal berkaitan dengan pemilu. Pemerintah nggak pernah ada usulan, DPR nggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi, baru bisa satu keputusan di rapor. Jadi kalau menurut saya, Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini. Nggak ada itu, kata Mekeng kepada wartawan Jumat 17/3/2023. Mekeng memandang mekanisme mengubah konstitusi atau pemilu tidak bisa dilakukan seenaknya atau asal-asalan. Perlu persetujuan antara DPR dan pemerintah. Kalau satunya nggak setuju, nggak bisa jalan, ujar Mekeng. Ia lantas meminta Anies yang kekinian telah didukung menjadi bakal capres di koalisi perubahan untuk tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan terlalu naif lah, statement-statement itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja, nggak usah tuduh-tuduh yang nggak penting, ujar Mekeng. Diketahui kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Meski tidak menjadi pihak yang dituduh, Mekeng menegaskan Erlangga tidak pernah ada upaya sebagaimana yang dimaksud Anies dalam pernyataan terkait Menko. Nggak pernah ada. Kalau ada di DPR, kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Nggak ada di masing-masing partai, ujar Mekeng. Sebelumnya Anies menyinggung seorang yang menjabat sebagai Menteri Koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi. Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh kami untuk Indonesia Maju. Tidak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa
orang yang mendukung kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat 17 Maret 2023. Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap 5 tahun sekali. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem tersebut menilai pernyataan seorang Menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti Menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi. Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan Menko itu disampaikan kepada ruang publik. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu terangnya. Ini yang harus dilawan. Ini bukan melawan orang ini, menyelamatkan semangat reformasi 1998.